masa 60 hari. Bagaimana? Contoh, seorang ibu melahirkan dan langsung keluar darah selama 20 hari. Ibu melahirkan, keluar darah selama 60 hari. Kemudian 20 hari gitu loh Mbak. Ya kok manut toh. 20 hari, kemudian 15 hari. Keluar Terus lagi 10 hari. keluar lagi 10 hari. Terus sampun ya. Bagaimana? Maka darah 20 hari dihukumi nifas, berhenti dihukumi suci, keluar darah pas kuwi ora kudu jarak pun. Bisa jadi setelah itu terus ngoten iku dikumpuli terus malih hamil malih. Nah, kemudian nifas lagi tapi nggak bentuk. Dan niku ya. Seperti yang kemarin saya jelaskan, apakah semua darah yang keluar setelah melahirkan baik itu karena keguguran ataupun karena bayinya. Bagaimana kalau darah itu keluar 60 hari terus menerus? Maka kalau 60 hari terus menerus tidak ada jedanya, niku dihukumi mustahadhah, orang yang mengalami istihadhah, mustahadhah nifas. Hukumnya bagaimana? Besok saya jelaskan ketika waktunya. Nah, ngoten mending tak jelas nih lek wis wayahe. Nah, sakniki, bab niki wis iki sik. Mungkin silahkan ditanyakan di kertas ya. Bingung. Nyapa kok ketentuane ngoten niku? Napa ketentuane ngoten niku? Niku enten takbire di dalamnya. Referensinya ada. Jadi kemudian lebih mudah diterjemahkan. Semua pendapat tentang haid niku enten, pendapat yang kuat dan pendapat yang lemah. Tapi nyapa kok aku menyampaikan pendapat yang lemah sing kuat wae. Oleh orang terpaksa karena sesuatu hal ya yang lemah tidak perlu saya sampaikan saya kira ya. Nanti saya khawatir akan menimbulkan pemahaman yang berbeda. Terus ketika saya menyampaikan begini, saya khawatir nanti di luar yang sampean tangkap hanya pendapat yang lemah. Ngomong yen jireke oleh kok ngene lho, padahal aku wis ngomong sarungnya ini pendapat lho. Saya khawatir begitu. Jadi nanti kalau yang diperlukan, kalau kita ini majelis perlu disampaikan dari kitab ini tabirnya ini pendapatnya Imam Romli misalnya, ini pendapatnya dari Imam Mayaman ya, itu perlu disampaikan begitu dan kita nantinya bisa memahaminya. Tapi kalau dalam majelis ini majelis yang singkat padat, nah niku ya enaknya sing kuat-kuatnya. Meskipun ternyata pun berhenti seperti disunahkan tidak memotong kuku dan lain sebagainya, hanya saja karena paling sedikitnya nifas adalah sebentar lahzah, maka yang harus diperhatikan adalah kapan saja darah berhenti, ia wajib mandi dan melaksanakan aktivitas ibadahnya. Nah, terus ini wau, lek terpotong-potong, keluar darah misalnya 40 hari. Ketika nifas ya, kemudian berhenti 2 hari, keluar darah lagi, maka setiap berhenti ini wajib mandi. Terus nek keluar darah lagi, kalau head kan 24 jam ya. Kalau head itu kan 24 jam. Artinya begini maksudnya Mbak. Kalau niki kan setiap kali berhenti wajib mandi nggih. Kalau head boten, misalnya di hari pertama sampean keluar darah cuma 5 jam. Loh ini kan kurang 24 jam. Maka ketika darah itu berhenti sampean cukup wudu. Nek arepe salat, boten perlu mandi. Mergakno niki di luar syaratnya head. Syaratnya head kan harus 24 jam. Nah kalau hari kedua kemudian keluar lagi 10 jam sama total. Loh lah kok mek 10 jam di total, kalau ini kok mek 15 jam. Berarti niki lek berhenti ya cukup wudu, boten perlu mandi. Lah sing ketiga, hari ketiga keluar lagi cuma 2 jam. Jadi ini piro? 17 jam ya. Nah ini ya panggah, cukup dengan wudu saja. Lah kok ternyata hari keempat keluar selama 10 jam. Nah terus setelah itu berhenti, berarti berapa? 17 ditambah 10? 27. Berarti sudah memenuhi syarat head. Sudah memenuhi syarat head. Maka ketika ini berhenti baru wajib mandi. Nah ini bedanya dengan nifas, karena masa nifas lahdoh, sedangkan masa haid adalah sehari semalam.
Ngeten. Pun. Silakan disimak, diangan-angan dulu dan kemudian nanti ditanyakan. Masih jam 7. Pun, kula lanjut di bab ke-4. Iya, diterangkan biasa mawon. Ini juga yang sering menimbulkan pertanyaan. Nanti silakan ditanyakan. Pertanyaannya sampean okeh dari awal kemarin banyak yang muskil. Ya silahkan nanti diurut nih, iki sing tak tekokne minggu iki, sesuk tak tekokne neh telu iki, telu dino iki, telu neh sesuk, telu neh ngoten. Enggak apa-apa ya. Itu napa-napa. Nah, karena banyak pertanyaan. Sekarang hukum yang berkaitan tidak sholat malah sholat. Waya sing dihukumi istihadhah malah tidak sholat. Giliran hukumi haid malah sholat. Banyak kasusnya. Nah, baru saja tadi saya dapat WA. Kalau suwun kalau di WA ada masalah sesuatu itu kalau suwun antara masa haid pertama dan masa haid kedua. Lalu pertanyaan saya, apakah darah yang keluar hari ini itu dihukumi istihadhah atau darah kotor? Ngoten nggih. Saya tidak bisa menjawab. Mek teko iki, Mbak. Kenapa? Kenapa kira-kira saya tidak bisa menjawab ini darahnya apa? Melihat kebiasaannya. Oke, yang kedua. Ada yang lain? Kebiasaan. Iya, catatan sebelumnya haid. Saya kemudian langsung saya tanya begini. Haidnya mulai tanggal berapa, Mbak? Yang suci tanggal 4 itu. Itu dimulai tanggal berapa? Kalau ternyata ini cuma 2 hari, kan beda hitungannya, Mbak. 2 karo ini berapa? 12 ya, berarti kan 14 ditambah sama ini yang masih 1 hari kan berarti masih 15 ya toh. Maka saya tanya headnya yang cuma bilangnya sore, mungkin ini asar lah gitu ya. Kemudian berhenti tanggal 4 sore itu tadi sampai hari ini tanggal 16